Ada sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Hindia, dikenal oleh pelaut tua sebagai Pulau Mati. Tidak ada yang tinggal di sana, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan burung pun tak terlihat melintas di atasnya. Pulau itu ibarat luka hitam di peta, dibiarkan dilupakan. Suatu hari, tim dokumenter dari stasiun televisi datang untuk membuat film bertema Misteri Nusantara. Mereka mendengar cerita rakyat tentang Pulau Mati dan menganggapnya mitos menarik untuk diselidiki. Sesampainya di sana, mereka menemukan pulau yang dipenuhi pohon mati, tanah retak, dan udara yang berbau besi karat. Di tengah pulau, mereka menemukan reruntuhan desa tua, bekas pemukiman yang seolah-olah ditinggalkan dalam satu malam. Mangkuk makan masih ada di atas meja, pakaian tergantung di tali jemuran, tapi tak ada satupun manusia. Malam pertama, mereka mendengar suara genderang dan nyanyian, seperti upacara. Malam kedua, salah satu kru menghilang. Ditemukan esok paginya tergantung di pohon beringin tua, dengan mata melotot dan lidah membiru. Kamera di dekatnya hanya merekam suara bisikan, "Kami tidak pernah mati, kami hanya menunggu." Malam ketiga, dua kru lainnya saling membunuh. Mereka mengaku mendapat mimpi yang sama. Seorang wanita berpakaian serba putih meminta mereka menyucikan tanah ini dengan darah. Tinggal satu orang. Ia lari ke pantai, berteriak meminta bantuan. Tapi laut sepi. Perahu mereka lenyap, pulau itu mengurungnya. Puluhan tahun kemudian, seorang nelayan melihat rakit kecil terdampar di pantainya. Di atasnya, selembar catatan kayu diikat erat, ditulis dengan darah. Pulau Mati bukan tempat kosong. Ia hidup, ia lapar. Ada sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Hindia, dikenal oleh pelaut tua sebagai Pulau Mati. Tidak ada yang tinggal di sana, tidak ada yang berani mendekat. Bahkan burung pun tak terlihat melintas di atasnya. Pulau itu ibarat luka hitam di peta, dibiarkan dilupakan. Suatu hari, tim dokumenter dari stasiun televisi datang untuk membuat film bertema Misteri Nusantara. Mereka mendengar cerita rakyat tentang Pulau Mati dan menganggapnya mitos menarik untuk diselidiki. Sesampainya di sana, mereka menemukan pulau yang dipenuhi pohon mati, tanah retak, dan udara yang berbau besi karat. Di tengah pulau, mereka menemukan reruntuhan desa tua, bekas pemukiman yang seolah-olah ditinggalkan dalam satu malam. Mangkuk makan masih ada di atas meja, pakaian tergantung di tali jemuran, tapi tak ada satupun manusia. Malam pertama, mereka mendengar suara genderang dan nyanyian, seperti upacara. Malam kedua, salah satu kru menghilang. Ditemukan esok paginya tergantung di pohon beringin tua, dengan mata melotot dan lidah membiru. Kamera di dekatnya hanya merekam suara bisikan, "Kami tidak pernah mati, kami hanya menunggu." Malam ketiga, dua kru lainnya saling membunuh. Mereka mengaku mendapat mimpi yang sama. Seorang wanita berpakaian serba putih meminta mereka menyuci